Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang di konten bulanan kita, yaitu ngebuat list untuk anime isekai, list sementara lah untuk awal musim ya. Kira-kira untuk awal musim ini, mana anime isekai yang paling jelek sama paling bagus? Nanti kalian bisa bandingkan sendiri list gua di awal musim sama list gua di akhir musim. Kira-kira apakah bakal berubah jauh atau tidak? Tapi ya prediksi gua untuk musim ini kayaknya nggak akan berubah sama sekali malah. Nah, musim ini ada 8 anime isekai yang rilis, yaitu kalau gue sebut ada Tateno Yusa Season 3, Shadow Garden Season 2, Watashi no Oshiyaku Yaku Reijo, yang orang bilang isekai Yuri, Potion de Tanomi, isekai tentang potion, isekai babi, Kirito jadi babi, Deadmon Dead Play Part 2, Saint Power Omnipotent, sama Saihate Paladin, Saihate no Paladin Season 2. Musim ini lumayan banyak lah untuk season lanjutannya ya. Ada berapa ya? Tateno Yusa, Shadow Garden, Deadmon Dead Play, Saint Power juga sama Saihate. 5 pak, 5-nya sequel, 3-nya judul baru. Banyak banget. Ya, kira-kira dari ke-8 anime isekai itu mana anime isekai yang paling ampas dan mana paling bagus? Kalau gue mulai dari yang paling ampas, buat gue jelas ya. Musim ini paling ampas tidak lain dan tidak bukan sudah pasti isekai babi. Tidak ada anime lebih babi daripada itu. Bagaimana tidak ampas itu anime ya? Bukannya apa, tapi Kirito di anime itu bacot banget. Bukan cuma bacot, mesum lagi. Gue udah nonton sampai episode 2. Waktu gue bikin video ini tuh episode paling barunya, kalau nggak salah baru episode 2. Gue udah nonton sampai episode 2. Di episode kedua itu sifat mesumnya Kirito, si babi itu nggak semenonjol di episode 1. Tapi tetap aja ceritanya belum menarik, sama MC yang ngeselin gitu. Apa yang bagus dari anime ini ya? Kalau lu suka anime kayak ginian sih, ya tidak tahu ya apa yang bagus. Itu untuk isekai babi. Nah, untuk anime jelek urutan kedua, gue bakal kasih ke Potion de Tanomi. Kalau ini gue nggak bikin konten reactionnya ya, tapi gue udah nonton. Intinya anime ini tuh mirip banget sama kalau lu pernah nonton Rogo Nisonaite, anime yang isekai 80.000 gold. Persis, harusnya sih sama persis kayak gitu. MC-nya sama-sama cewek, cerdas, mukanya mirip-mirip, autornya pun sama. Bahkan di opening Potion de Tanomi itu ada cover novelnya Rogo Nisonaite, karena yang bikin sama. Nah, harusnya animenya juga dibuat sama persis kayak gitu. Tapi entah kenapa Potion de Tanomi malah dibikin kayak anime bocil. Betul-betul bocil pak. Padahal karakternya tuh diceritakan udah dewasa loh. Jadi di awal episode 1 kan diliatin tuh bagaimana bentukan CMC sebelum dia ke isekai ya. Waktu dia versi dewasanya lah, udah kerja malah. Tapi muka kayak bocil, kepala besar, badan kecil. Aduh, aneh banget pak. Dan itu berlanjut terus sampai ketika dia di isekai. Jadi bisa dibilang kalau emang secara visual sengaja dibikin kayak bocil gitu. Tidak tahu kenapa ya. Padahal kalau dibikin kayak Rogo Nisonaite itu menurut gua bakal bagus sih. Apalagi ya kalau lu nonton sampai episode sekarang, kalau nggak salah paling baru 3 deh episodenya ya. Itu gambar gedungnya busuk banget. Sumpah, gambar cara dia gambar kastil, gambar bangunan-bangunan itu jelek banget pak. Tapi meskipun secara visual ini anime jelek, setidaknya masih mending. Ceritanya menarik sama MC-nya juga menarik. Tidak kayak isekai babi gitu. Apa Kirito bacot mesum lagi. Makanya gue taruh anime ini di peringkat ke-7. Nah, prediksi gue pun setelah gue nonton sampai tamat, kayaknya 2 peringkat ini gak akan berubah. Itu sih untuk peringkat ke-7 ya. Nah, untuk peringkat ke-6 gue bakal kasih untuk anime Watashi no Oshiyaku Yaku Reijo. Ini juga gue nggak bikin konten reactionnya, tapi intinya kalau netizen bilang ini termasuk kategori isekai Yuri lah. Mirip-mirip kayak Tensei Ojo. Literally mirip, tapi untuk saat ini sejauh ini ya, dari yang gue tangkap sih nggak bakal sedrama Tensei Ojo. Soalnya Tensei Ojo tuh episode keberapa gitu jadi drama banget. Sedangkan ini kayaknya ya literally bakal senang-senang aja. Jadi ini nyeritain ada cewek terkirim ke dunia isekai, masuk ke dalam dunia otome game lah. Nah, dia tuh terkirim sebagai karakter cewek utama kalau nggak salah deh di game itu ya. Tapi dia suka tuh sama karakter villain di game, karakter villainess di game yang dia mainkan. Jadi waktu dia terkirim ke game itu, dia pun langsung nyatain perasaannya ke si villainessnya. Nah, walaupun premisnya tuh terkesan Yuri banget, tapi setelah gue nonton sampai, kalau nggak salah sudah 3 episode juga deh, antara 2 atau 3 gitu. Buat gue sih masih ringan ya. Soalnya di kepala gue kalau namanya Yuri tuh Citrus sih. Itu baru Yuri banget. Tapi kalau sejauh ini gue nonton masih biasa aja sih. Nah, kenapa gue kasih di peringkat ke berapa tadi? Ke-6, karena ya animenya nggak terlalu bagus juga kan. Tipikal anime senang-senang. Ya, kita lanjut ke peringkat ke-5. Peringkat ke-5 gue kasih ke anime kalau di B-Station tuh disebut penyihir Santa, Saint Power Omnipotent. Nah, gue bakal sebut sebagai penyihir Santa. Ini adalah kelanjutan dari season 1-nya. Jujur waktu gue nonton season 2-nya, gue sama sekali lupa sama subak karakternya pak, saking tidak memorable-nya. Ceritanya di season 1 seingat gue tuh, gue taruh di peringkat pertengahan deh. Ini anime tahun 2021 kayaknya. Atau tahun lalu ya, 2020. Kayaknya tahun lalu deh, 2022, Saint Power Omnipotent tuh. Kalau ditanya tentang apa, kalau nggak salah ini
cerita tuh tentang dua saint yang terkirim ke isekai. MC kita tuh dianggap sebagai saint palsu lah, tapi dia diperlakukan baik. Sampai akhirnya ketahuan ternyata saint yang asli itu MC kita, saint yang dianggap asli itu ternyata yang saint palsu. Cuma hubungan mereka sama-sama baik lah, tidak kayak anime apa ya. Ada tuh yang tentang saint juga tuh, satunya jahat banget. Ini dua-duanya sama-sama baik. Ya, kalau lu nonton tipikal ini aja lah, tipikal anime ringan. Sama sekali tidak ada yang bikin ceritanya bagus gitu, dan juga tidak ada yang ngebuat gue merasa jelek animenya. Tapi kalau gue lihat visualnya ya, walaupun gue nggak ingat sama sekali season 1, tapi gue merasa kayak season 2 nya tuh bagus gitu. Gambarnya jernih, warnanya cerah, enak dilihat. Cuma ya itu, lu jangan berharap cerita epic sih di anime kayak gini ya. Malahan kayaknya season 2 bakalan lebih sering ke romance sih, karena si kesatria tuh kayaknya pengen nikahi si MC. Tapi mungkin ada action ya, karena di awal season 2 tuh dibuka sama si naga. Ya kita lihat aja, siapa tahu bisa naik ya ke depannya ya. Palingan nanti yang bakal berubah tuh antara ini nih, antara peringkat kelima sama peringkat keempat lah. Nah, peringkat kelima kan tadi Penyihir Santa season 2. Sekarang kita lanjut ke peringkat keempat, Saihate no Paladin season 2. Anime ini setelah gue nonton ya, gambarnya tuh burem sih, mirip-mirip Mushoku Tensei lah, burem. Tapi ceritanya season 1 tuh nyesek pak, gue nonton. Bagus sih. Cuma kalau mau dibilang lebih bagus dari Shadow Garden sih tidak ya. Saihate no Paladin termasuk yang oke, tapi nggak bagus-bagus amat. Jatuhnya gue kayak ngelihat season 2 ini ya, terutama di episode kedua waktu si Elf tuh dapat kekuatan anu-anu lah. Kan dia ngomong tuh kalau dia hidupnya bakalan panjang, sampai si MC tuh ngomong kalau sekian ratus tahun ke depan aku pasti sudah mati segala macam. Di kepala gue tuh jadi kayak Frieren, tapi ngambil perspektif Yusanya, bukan ngambil perspektifnya Frieren. Oh, sama satu lagi sih, kalau mau dibilang season 2 tuh ada CGI deh. Gue lupa season 1 tuh ada CGI atau tidak. Di season 2 tuh ada CGI waktu mereka lawan monster, dan scene actionnya tuh kayak cuma numpang lewat doang pak, sekali tusuk mati ya. Padahal katanya mereka lagi lawan salah satu iblis atau apa gitu. Kayaknya memang bakal lebih berat ke cerita wholesome dan nyeseknya sih daripada ke actionnya ya. Dengan semua itu gue cuma bisa kasih Saihate no Paladin season 2 di peringkat keempat. Lanjut untuk peringkat ketiga, gue kasih untuk anime Shadow Garden season 2. Kalau mau dibilang ya, niatnya gue pengen taruh di 1 gitu, tapi setelah nonton 2 episodenya ya, gue belum nonton episode ketiga waktu gue bikin konten ini. Setelah nonton 2 episodenya, oke sih. Cuma mungkin nanti di akhir konten gue bakal nonton episode ketiganya, siapa tahu naik. Kalau naik gue bakal update lagi lah. Tapi intinya setelah gue nonton episode 2, episode satunya sih gue apresiasi ya, karena alurnya cepat gitu, langsung to the point lah, tidak bertele-tele kayak episode 1 season 1 kan, yang nyeritain Akane tidak jelas itu siapa lah. Gue apresiasi di situ, tapi untuk season 2 episode 1 sih buat gue belum terlalu memorable sih. Nggak bagus-bagus amat lah, tapi setidaknya masih mending daripada Saihate no Paladin gitu. Nah, yang bagus dari Shadow Garden tuh di episode 2-nya. Episode 2 tuh udah mulai bagus, dan ada beberapa scene yang gue suka pas lihat. Salah satunya tuh waktu si Chit nyelamatin kakaknya tuh, cuma numpang nendang. Setelah itu dia mikir, tadi siapa ya yang gue selamatin? Dia nggak sadar kalau dia selamatin kakaknya loh. Sama scene terakhir di episode 2 yang Chit datang-datang langsung ulti. Nah itu tuh lucu tuh. Cuma ngeselinnya karena dari episode 1 sampai episode 2 Chit tuh kalimatnya cuma itu-itu aja tuh. Bulan merah, waktu tinggal sedikit, bulan merah. Ngeselin pak. Kalau sekali 2 kali oke lah. Ini hampir 1 episode dia ngomongnya itu doang tuh. Ya sejauh ini untuk 2 episode sih masih belum terlalu epic ya. Buat gue ya, untuk naik ke peringkat 1 sama 2 sih kurang, belum bisa. Buat gue, tolong dicatat. Lanjut kita ke peringkat kedua, gue kasih untuk Deadmon Dead Play Part 2. Literally ini Deadmon Dead Play. Ya udahlah, sama seperti pendapat gue waktu Part 1 ya. Part 2-nya ini melanjutkan apa yang ada di Part 1, dan ceritanya masih tetap ribet gara-gara si Phantom Solitaire kurang ajar itu. Apa yang bikin gue taruh di peringkat kedua, karena waktu gue nonton tuh gue betul-betul penasaran pas sama kelanjutan ceritanya. Kita dikenalin banyak karakter baru lagi, dan semua karakternya tuh kayak bikin penasaran pak, ini kalau ketemu apa yang terjadi, kalau ini ketemu apa yang terjadi, ini siapa nanti yang mati. Jadi asik gitu ngelihatnya. Literally kayak lagi nonton Durara gitu, tapi dengan tingkat kematian yang lebih tinggi daripada Durara. Ya itu sih gue kasih Deadmon Dead Play di part 2 untuk peringkat kedua ya. Gue mau kasih ke 1, tapi sayang gue seneng sama Tate no Yusa season 3 sih. Sejauh ini waktu gue record, Tate no Yusa season 3 tuh sudah episode 2. Waktu gue record ya, bukan waktu konten ini diupload. Untuk episode pertama sih gue kaget banget ya waktu nonton Tate no Yusa, gila. Kalau lu sudah nonton Tate no Yusa season 2, lu nonton season 3 tuh lu bakal betul-betul mengapresiasi seberapa seriusnya nih studio. Karena mereka belajar pak dari season 2 yang busuk begitu, berubah ke season 3 jadi cantik banget gambarnya. Ini alasannya kenapa gua rasa Tate no Yusa lebih bagus daripada Shadow Garden. Soalnya Shadow Garden dari season 1 ke season 2 tuh kayak masih sama aja lah, nggak ada lompatan jauh gitu. Sedangkan season 2 ke 3 tuh lompatnya jauh banget untuk Tate no Yusa ya. Makanya gua apresiasi di situ. Openingnya juga bagus banget. Menurut gua opening anime isekai terbaik musim ini gue kasih ke Tate no Yusa sih. Gue udah dengar semua opening anime isekai ini nih dari peringkat 1 sampai peringkat 2 sampai 8, tapi tidak ada yang bagus.
gue kasih ke Tateno Yusa untuk opening. Cuma ceritanya buat gue sih sejauh ini masih biasa aja ya. Soalnya kan ngambil arc Colosseum atau arc turnamen lah. Shadow Garden kan juga ada tuh arc kayak gitu. Bisa dibilang trop umum lah. Sudah banyak cerita lain yang ngambil cerita tentang Colosseum gitu. Cuma yang bikin ini menarik karena ternyata jarang-jarang nih ada karakter demi-human yang bentukannya paus. Kayaknya gue belum pernah nemu deh anime isekai yang ada karakter pausnya gitu. Demi-humannya paus ya, bukan paus betulan ya. Gue pernah nemu kayak gini sih tapi di manhwa bukan di isekai. Jadi ya, gue sih apresiasi di situ walaupun episode 2-nya nggak terlalu bagus ya buat gue ya. Nggak sememukau episode 1. Terbalik dengan Shadow Garden gitu, yang episode 1-nya biasa aja tapi episode 2-nya lebih bagus. Cuma gara-gara itu lompatannya jauh banget, makanya gue ngasih dia ke peringkat 1. Jadi kurang lebih seperti itulah. List Isekai Fall 2023 kurang lebih seperti itu list sementaranya. Untuk peringkat pertama gue kasih ke Tateno Yusa Season 3. Peringkat kedua gue kasih untuk Deadmon Dead Play Part 2. Peringkat ketiga gue kasih ke Shadow Garden Season 2. Peringkat keempat gue kasih ke Seihate no Paladin Season 2. Dan peringkat kelima gue kasih ke Penyihir Santa Season 2. Wow, gue baru nyadar pak, peringkat 1 sampai 5 semua anime sequel loh. Peringkat ke-6 gue kasih ke Watashi no Oshi Akuyaku Reijo. Peringkat 7 gue kasih ke Potion de Tanomi. Sama peringkat ke-8 gue kasih ke yang paling busuk untuk anime isekai babi. Literally emang babi tuh anime. Yang gue paling sayangkan sih Potion de Tanomi ya. Padahal tuh menarik banget loh. Ngeliat MC-nya tuh menarik untuk kita ikuti. Sifatnya, ceritanya gitu. Cuma kalah sama gambar. Padahal kalau gambarnya bagus mungkin gue taruh di bawahnya Shadow Garden. Bisa itu. Ngalahin Seihate no Paladin. Menarik banget loh. Minimal bikin kayak Kuma Kuma Bear oke lah. Ini lebih busuk daripada Kuma Kuma Bear masalahnya gambarnya. Lebih busuk lagi daripada apa tuh Grace by God Season 2 apa lagi bahasa Kamitachi ni Hiraware Otoko itu kan Season 2 nya jelek gambarnya tuh. Ini lebih busuk lagi. Syukur Isekai Babi lebih busuk daripada Potion de Tanomi ya. Andai kan Isekai Babi lebih bagus sedikit, Potion de Tanomi tuh jadi paling ampas. Ya udahlah ya. Mungkin itu peringkat sementara untuk awal musim Fall 2023. Kira-kira buat kalian yang udah nonton semua anime Isekai musim ini, apa list kalian? Mana yang paling bagus, mana paling jelek menurut kalian? Apakah sama kayak gua atau ternyata kalian merasa Isekai Babi adalah Isekai paling bagus musim ini? Kalau gua sih tidak. Ya itulah, sampai jumpa di akhir musim setelah semua anime isekai bakalan tamat. Tapi gua rasa list ini gak bakal beda jauh, terutama peringkat bawahnya ya. Bakalan gak berubah tuh gue yakin antara Potion de Tanomi sama Isekai Babi. Kemungkinan yang bakal banyak berubah tuh di ini, peringkat 1, 2, 3 sih. Shadow Garden, Deadmon Dead Play sama Tateno Yusa tuh bisa saingan tuh di peringkat 1, 2, 3. Gue sangat yakin 1, 2, 3 tuh bakal dipegang sama mereka bertiga aja. Tapi yang mana 1, mana 2, mana 3 tuh belum jelas nih. Mana yang bakal dapat ya. Soalnya sama-sama bagus sih. Shadow Garden tuh walaupun episode 1-nya lempem tapi episode 2-nya bagus. Jadi ada potensi makin kesini makin bagus. Deadmon Dead Play 2 episode tuh bikin penasaran. Semoga episode terakhirnya juga memuaskan lah. Tateno Yusa nih yang dari awal sudah bagus nih. Ini kalau malah makin kesini makin lempem sih sedih ya. Ya itulah ya. By the way, gue update. Gue baru aja nonton Shadow Garden episode 3. Tadi kan gue bilang gue bakal update kalau misalnya gue udah nonton Shadow Garden episode 3 ya. Dan setelah gue nonton episode itu, gue mengubah urutan anime ini. Gue memutuskan untuk mengubah list anime isekai terbaik untuk awal musim Fall 2023 ya. Jadi peringkat ketiga gue bakal kasih ke Deadmon Dead Play Part 2. Peringkat kedua gue bakal kasih ke Tateno Yusa Season 3. Dan Shadow Garden naik ke peringkat pertama. Karena episode 3-nya bagus. Secara objektif harus gue akui bagus. Scene battle-nya bagus, visualnya bagus, musiknya bagus, setupnya bagus, cantik lagi waktu masa-masanya jatuh gitu. Bagus sih episode ini ya. Dibandingkan episode 1, 2 ini jauh lebih bagus. Dibandingkan sebagian besar pertarungan di season 1 ini pun lebih bagus. Daripada pertarungan om-om baju ketat, pertarungan waktu ngelawan si itu tuh mantan tunangannya siapa lagi, Anula itulah pokoknya itu ya. Ini jauh lebih bagus daripada semua itu. Ya, itulah update untuk list ini. Intinya Shadow Garden untuk saat ini yang paling bagus. Kita tidak tahu ke depannya apakah Shadow Garden tetap akan yang terbaik atau justru ternyata Isekai Babi yang jadi paling bagus. Terima kasih yang sudah dengarkan sampai detik ini. Sampai jumpa 3 bulan lagi. Bye bye guys.